Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Hamidin Hujjatul Islami Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatu iktisaril muhadditsi ala riwayati ba'dil hadithi. Menyukupkannya muhaddis, orang yang ahli hadis atau orang yang menyampaikan hadis, menyukupkan atas meriwayatkan sebagian hadis. Bolehkah orang meriwayatkan hadis tidak lengkap, hanya meriwayatkan sebagian? Riwayatu ba'dil khabari, adapun meriwayatkan sebagian khabar atau hadis, mumtani'atun adalah tak boleh, inda aktsariman, menurut kebanyakan orang. Mana yang tidak membolehkan naqalal hadis bil mana, tidak membolehkan meriwayatkan hadis dengan makna. Ini artinya bahwa meriwayatkan sebagian hadis ada hubungannya dengan meriwayatkan hadis bil makna. Ada istilah naqlul hadis atau riwayatul hadis bil makna. Artinya menyampaikan hadis, redaksinya tidak persis seperti aslinya, tidak persis seperti yang disabdakan Nabi, akan tetapi substansinya tak berbeda. Substansinya terlaksana, akan tetapi redaksinya beda. Bolehkah itu? Itu namanya naqlul hadis bil ma'na. Kalau bukan sabda Nabi, kebanyakan orang menyampaikan pendapatnya ulama atau pendapatnya kiai itu riwayat bil ma'na, ya, redaksinya tidak seperti redaksi kiai, tetapi substansinya ada. Sekarang yang dibicarakan adalah tentang meriwayatkan sebagian hadis tidak lengkap. Kebanyakan ulama yang tidak membolehkan riwayat hadis bil makna, tidak membolehkan meriwayatkan sebagian hadis. Wa man jawaza an-naqla 'alal makna, adapun orang yang membolehkan meriwayatkan secara makna, jawaza dzalika adalah membolehkan kepada hal itu, yakni riwayat ba'dil khabar bil ma'na. Para ulama yang membolehkan kita meriwayatkan hadis bil ma'na dalam waktu yang sama membolehkan meriwayatkan hanya sebagian hadis, dengan catatan ingkana, jikalau ada siapa rawi qad rawahu marratan bitamamihi, telah meriwayatkan kepada hadis marratan sekali, bitamamihi dengan selengkapnya hadis, walam yata'allaq al-madhkuru bil matruki, dan tidak berkaitan apa yang disebut dengan yang ditinggalkan. Jadi ada yang madhkur, yang disebut, ada yang matruk. Ta'alluqan, dengan berkaitan, yughayyiru ma'nahu, yang bisa mengubah maknanya hadis. Jadi para ulama yang membolehkan riwayat bil ma'na dalam waktu yang sama membolehkan meriwayatkan sebagian hadis dengan dua syarat. Syarat yang pertama, dia sudah pernah meriwayatkan hadis secara lengkap. Syarat yang kedua, apa yang ditinggalkan tidak berkaitan dengan apa yang disebutkan. Wa amma idza ta'allaqa bihi, adapun apabila berkaitan apa mazkur bihi dengan matruk,
kasartil ibadati aw rukniha, seperti syaratnya ibadah atau rukunnya ibadah, auma atau seperti sesuatu bihi yang ialah dengan at-tamamu adapun sempurnanya hadis, fanaqulul ba'di adapun meriwayatkan sebagian, tahrifun adalah distorsi atau pemutarbalikan, wa talbisun dan penggelapan. Artinya kalau antara yang ditinggalkan dan yang disebut itu ada kaitan, yang disebut persoalan ibadah, yang tidak disebut menyangkut rukun-rukunnya atau syarat-syaratnya, ya tidak boleh hanya meriwayatkan sebagian, harus diriwayatkan secara lengkap. Amma idza rawal hadits marratan, adapun jikalau meriwayatkan siapa orang rawi meriwayatkan hadis marratan sekali, taman hale sempurna, wa marratan dan sekali, nakison hale berkurang, nuksonan dengan kekurangan, la yughayyiru yang tidak mengubah substansi, bahwa jaizun maka itu adalah boleh. Pada satu saat meriwayatkan hadis tak lengkap, dalam kesempatan yang berbeda menyampaikan hadis secara lengkap. Walakin akan tetapi bisyarti alla yatatarraqu ilaihi su'udzanni bituhmati, akan tetapi dengan syarat harus tidak menimpa kepada hadis, tidak menimpa apa su'udzon, berburuk sangka, bituhmati dengan adanya kecurigaan, dengan syarat terhindar dari buruk sangka. Fa iza alima, maka apabila tahu siapa rawi, annahu bahwa sesungguhnya dia, yuttahamu dituduh atau dicurigai, bittirabin naklih dicurigai atau dituduh dengan simpang siurnya periwayatan. Ini kok simpang siur, kok tidak sama antara yang ini dan yang kemarin. Wajib maka wajib alaihi atas rawi, wajib al-ihtirazu apa menghindar, andalika dari itu, yakni riwayat ba'dil khabar atau riwayat ba'dil hadis. Mas'alatu riwayatil hadisin bil ma'na, masalah meriwayatkan hadis dengan makna, menyampaikan substansi hadis tapi redaksinya berbeda. Naklul hadisi bil ma'na dunal lafzi haramun, adapun meriwayatkan hadis secara makna, maknanya saja, dunal lafzi tidak lafaznya, haramun adalah haram. Haram bagi siapa? Alal jahili bimawaqi'il kitabi, atas orang yang tidak tahu tentang posisi khitab, wa daqaiqil alfazi, dan detail-detailnya lafaz. Jadi pertanyaannya, bolehkah naklul hadis bil makna? Tergantung siapa orang yang meriwayatkan. Bagi orang yang tidak paham tentang suluk-beluk bahasa Arab, tidak tahu tentang detail-detailnya lafal, posisi-posisi khitab, haram hukumnya meriwayatkan hadis secara makna. Amal alimu bil farqi, adapun orang yang tahu perbedaan bainal muhtamili wa ghairil muhtamili, antara lafal yang muhtamil dan yang lafal yang tak muhtamil. Muhtamil itu yang multi tafsir dan yang tak multi tafsir. Wal zahiri wal azhari, dan tahu membedakan antara zahir dan yang azhar.
wal ammi wal a'ammi, tahu membedakan antara yang umum dan yang lebih umum, faqad tajawwaza, maka sungguh-sungguh membolehkan lahu kepada alim Asy-Syafi'i, siapa Imam Asy-Syafi'i, wa Malikun dan Imam Malik, wa Abu Hanifah dan Imam Abu Hanifah, wa jamaahirul fuqaha'i dan mayoritas fuqaha membolehkan an yang kulahu menukil siapa alim hu kepada hadis alal makna secara makna, idza fahimahu bila mana faham siapa alim hu kepada hadis. Artinya bagi orang yang alim, orang yang mahir tentang sebeluk-beluk Arab, bisa membedakan antara lafal yang multitafsir dengan yang tidak, bisa membedakan antara yang umum dan yang tak umum. Bagi orang yang alim seperti itu, menurut Imam Asy-Syafi'i, menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, orang yang seperti itu boleh meriwayatkan hadis secara makna. Wa qala fariqun, dan berkata siapa kelompok masyarakat, sekelompok ulama, la yajuzu lahu illa ibdalul lafzi, tidak boleh bagi alim kecuali mengganti lafal. Kalau menurut Asy-Syafi'i, Malik dan Abu Hanifah kan mutlak ya. Menurut pendapat ini tidak boleh bagi orang alim kecuali mengganti lafal bima yuradifuhu, dengan lafal yuradifu yang muradif, yang sinonim hu kepada al-lafaz, wa yasawihi dan sama hi kepada al-lafaz fil makna, di dalam maknanya. Artinya bolehnya riwayat bil makna itu terbatas, hanya sebatas bolehnya mengganti lafal dengan sinonimnya. Kama yubaddilu al-qu'ud bil julusi, misalnya mengganti qu'ud dengan julus. Qu'ud dan julus ini maknanya kan sama ya. Wal ilmi bil ma'rifati, mengganti lafal ilmu diganti dengan ma'rifat kan sama. Wal istita'ati bil qudrati, mengganti kata istita'ah dengan qudrah, sama kan, kemampuan maksudnya. Wal ibsari bil ihsasi bil basari, dan mengganti lafal ibsar melihat diganti dengan kata ihsas bil basari, merasa melihat. Wal hadri bit tahrimi, dan mengganti kata hadir dengan tahrim. Hadir dan tahrim ini maknanya kan sama, tak boleh kan maknanya. Jadi ada mahdzur, ada haram, maknanya sama. Wasailima, dan semua sesuatu, seluruh sesuatu, la yusyakku fihi, yang tidak diragukan, fihi apa di dalam ma, hal-hal, menyangkut hal-hal yang tidak diragukan. Wa alal jumlati, dan pendeknya, fama la yatatarraku ilaihi tafawutun fil istimbati wal fahmi, sesuatu yang tidak menimpahu kepada ma, apa perbedaan fil istimbati, di dalam melakukan istimbat, wal fahmi, dan di dalam pemahaman. Wa innama dzalika fima fahimahu qat'an, dan hanya saja adapun hal itu, fima adalah tentang sesuatu, fahimahu yang memahami siapa rawi hu kepada ma, qat'an secara pasti, la fima fahimahu tidak tentang sesuatu, fahimahu yang memahami rawihu kepada ma, binau istidlalin, dengan semacam istidlal. Istidlal ini mengemukakan dalil yang bukan nas dan bukan ijma, itu namanya istidlal ya.
binau istidlalin dengan semacam istidlal, yakni dengan mengemukakan dalil yang bukan nas dan bukan ijma, yaktalifu yang berbeda-beda fihi di dalam istidlal an-nadhiruna, siapa orang-orang yang melakukan kajian. Walhasil bolehnya riwayat bil ma'na itu hanya menyangkut hal-hal yang difahami oleh rawi secara pasti, menyangkut hal-hal yang qat'iyud dalalah, ya, menyangkut hal-hal yang pemahamannya sudah tidak multitafsir, maksudnya pasti seperti itu. Tidak menyangkut hal-hal yang difahami melalui dasar istidlal. Kalau dasarnya istidlal itu kan menjadi ajang perbedaan di antara orang yang melakukan kajian, kan? Tapi kalau persoalannya menyangkut lafal-lafal yang jelas, yang tidak mungkin ada perbedaan, maka itulah yang dibolehkan riwayat bil ma'na menurut pendapat ini, farikun ini. Farikun. Wa yadullu ala jawazi dzalika lil alimi, dan menunjukkan atas bolehnya hal itu bagi orang yang alim. Apa dasarnya bahwa boleh riwayat bil makna bagi orang alim? Dasarnya adalah ijma para ulama ala jawazi syar'i, atas bolehnya menjelaskan syariat lil ajami bagi orang ajam bilisanihim, dengan bahasa orang ajam. Ya seperti kita ini kan boleh menjelaskan Al-Quran, menjelaskan hadis dengan bahasa Indonesia, kan? Karena yang dihadapi orang Indonesia. Fa idza jaza ibadalul arabiyyati bi ajamiyatin, jikalau boleh mengganti bahasa Arab dengan bahasa non-Arab, turadifuha yang semakna kepada Arabia, fala antajuza, maka adapun bolehnya, fala antajuza arabiyatun bi arabiyatin, maka adapun bolehnya bahasa Arab diganti dengan bahasa Arab, turadifuha yang semakna dengan Arab, utusawiha dan setara kepada Arab, aula adalah lebih-lebih. Menjelaskan syariat yang berbahasa Arab dengan bahasa yang selain Arab saja boleh, apalagi menjelaskan bahasa Arab dengan bahasa Arab, ya. Ya seperti menyampaikan hadis yang berbahasa Arab menggunakan bahasa Arab juga, tapi tidak persis, tapi substansinya tak berkurang. Wa kadzalika sufara'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas